Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau bikinin video tentang masalah magnet ya. Karena beberapa teman-teman kemarin ada yang bertanya tentang masalah magnet, magnet bubutan untuk kekurangan dan kelebihannya. Ya, sebelumnya saya mau infoin ya teman-teman untuk video ini disponsorin sama biasa Raja Oteng. Nih, teman-teman kalau misalnya butuh spare part racking, terutama yang copotan ya, yang copotan barang-barang bekas mulai dari crankcase atau mau ngebangun racking mulai dari STNK, BPKB, sasis, crankcase di sini ada. Mau dalaman mesin di sini ada. Mau sampai baut-baut crankcase juga ada. Jadi teman-teman kalau mau butuh barang-barang bekas bisa hubungin sini. Dadang, Raja Oteng. Ini TMRC Group. Recommend seller. Contohnya nih kayak gini nih. Ini baru beli nih dari si Oteng. Lo lihat barangnya. Napur set dengan magnet. Mulus ya. Nah ini masih bawaan motor, belum pernah ganti sepul ini. Sepulnya masih ori. Seger banget kan, tuh buat napur. Soket-soket masih pada bagus. Nah teman-teman kalau misalnya emang butuh, kontak aja ke si Oteng, ke si Dadan. Ini kalau beli baru bro, ya salam, seger ini. Harganya ya. Kalau ente sengaja pengen beli baru, pertama ini barangnya langka, barang susah. Harganya bisa tembus 1 juta deh. Kalau yang asli begini, kalau yang nos ya, kalau yang baru. Makanya saya sering saranin ke teman-teman kalau butuh napur, beli second aja. Satu set dengan magnetnya. Juga saya mau infoin ya ke teman-teman. Dalam video ini nanti bahasanya sedikit agak-agak berat ya. Jadi buat teman-teman, kalau emang mau bertanya, sebelum bertanya, dilihat dulu videonya sampai tuntas ya. Biar nggak salah paham. Karena kadang jawabannya udah ada di video, masih ditanyain lagi juga. Capek guanya. Gua udah bikinin video, lu masih nanya. Jawabannya padahal ada di video. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan magnet bubutan, ini sebelum panjang lebar, saya mau jelasin dulu ya ke teman-teman, biar nggak saling berdebat. Mekanik, ada beberapa paham ya. Kita ambil dari ini aja dulu ya, dari magnet. Ada beberapa patokan gitu. Jadi teman-teman juga jangan telan video saya mentah-mentah ya. Saya ulangin, jangan telan video saya mentah-mentah. Ada sebagian mekanik yang menghitung torsi, kruk as, dan magnet jadi satu. Ada juga mekanik yang ngitung torsi, kruk as aja. Di luar kruk as, dia beban. Nah, sampai sini paham ya? Ada yang beranggapan kruk as dan magnet ini nyambung. Tapi ada juga di luar kruk as, dia beban. Torsi cuma ada di sini. Oke, jadi teman-teman kalau udah paham ini, mungkin akan berbeda dengan saya pemahamannya. Jadi nggak usah debat ya. Kita punya pakem masing-masing. Di sini saya bukan mau jadi wasit ya, teman-teman. Di sini saya cuman mau jelasin apa yang saya tahu aja. Ya, sekarang kita langsung ke magnet ya, teman-teman. Ini ada 3 magnet ya. Ini 3KA, 4DE, ini 3KA juga. Nih, teman-teman yang bertanya, kalau magnet bubutan, kelebihannya apa? Yang pertama, enteng. Ya udah pasti enteng lah, bobotnya berkurang. Ini magnet bubutan punya siapa ya? Punya Jindi apa punya Ringo deh? Lupa deh ini. Yuk, kita ukur bareng-bareng ya. Ini bubutan nih. 10, 1 kilo 42 gram. Ini 4DE. 4DE ini RKS. 4DE 37J RKS. Dia yang RKS-nya modelnya yang polos ya, teman-teman. Artinya dia nggak ada pemberatnya. Ada juga 4DE yang pakai pemberat. 1147 ini dalam keadaan standar ya. Ini racking standar 3KA belum bubutan. Nah, ini ada pemberatnya nih. (1156) paling berat ya ini, walaupun cuma sedikit. Ini berat.
Air king nih. Ya, lebih berat air king dibanding dengan yang 4D. Ya tuh, ini air kingnya tuh. Ada timbal lagi dia. Jadi sedikit lebih berat. Ya, untuk keuntungan magnet di bubut ya, teman-teman. Magnet enteng lah. Nih, seperti ini atau magnet apa gitu yang kecil-kecil. Keuntungannya ini teman-teman kalau pakai magnet kecil seperti ini atau magnet ringan seperti ini, RPM cepat dapatnya. Artinya apa ya? Teriakan mesin tuh gampang didapat. Apalagi kalau motornya nggak ada beban. Motor lagi diam tuh. Motor digas, wik, wik, wik. Wah enteng lah. Pokoknya digasnya melengkingnya tuh cepet. Kayak responnya agresif lah gitu. Ya kenapa? Karena bobotnya ini enteng. Apalagi kalau modifnya seperti ini. Nih, lihat nih rumah kopling. Giginya lihat, kecil kan? Dibubut ini. Ini punya Jindi nih. Jindi orang Cilengsi kalau nggak salah. Ini dia magnetnya dibubut, gigi rumah kopling juga dibubut. Kita lihat ya bobotnya berapa ini. (700 gram). Enteng banget dibandingin dengan yang asli ya. Ini ori, belum bubutan, tebal. 1 kilo lebih. Ya, untuk modifikasi seperti ini, ngebubut magnet, juga ngebubut rumah kopling, ini salah nggak? Nggak salah. Berapa kali saya bilang, modifikasi mah nggak ada yang salah. Semua modifikasi ada resikonya ya. Saya nggak bisa bilang, oh kayak gini salah, trik saya yang paling benar. Enggak. Ini semua ada resikonya ya, teman-teman. Untuk ngebubut kayak gini, magnet dan krukasi gini, jelas. Pertama, mesinnya responnya pasti enteng. Nah, mungkin ada yang beranggapan, ini kalau dibubut segini enteng, atasnya gimana? Motor jalan nggak? Kita balik ke awal. Seperti tadi di awal saya cerita ya, teman-teman. Ada beberapa mekanik yang ngitung torsi cuma ada di sini nih. Di krukas aja. Di luar krukas beban. Ada beberapa mekanik yang ngitung torsi ikut ke sini. Nih, ke magnet. Nah, jadi teman-teman kalau lihat modifikasi seperti ini, kita nggak bisa kasih ngejas orang, oh motor tuh atasnya pasti nggak jalan. Kayak misalnya motor pakai magnet enteng ya, pakai magnet kecil gitu. Motor kan enteng tuh digas. Oh motor atasnya ngelamun, nggak jalan diem. Siapa tahu krukasnya jauh lebih berat dibanding krukas teman-teman. Nah jadi untuk modif kayak gini, saya nggak bisa bilang ini salah atau betul. Semua kembali ke teman-teman. Ada plus dan ada minnya. Cuman kalau kita lihat di lapangan ya teman-teman, kalau kita lihat misalnya di balap liar lah di Jabotabek aja ya, saya nggak ambil daerah lain di Jabotabek gitu. Kalau masalah balap liar, ranking misal trek 500 meter, emang rata-rata magnetnya dia standar. Jarang saya ketemu sama ranking yang magnetnya bubutan untuk main 500 meter. Kenapa? Karena dia butuh power di putaran atasnya. Tapi nggak semua yang magnetnya dibubut itu atasnya ngelamun ya teman-teman. Maksudnya teman-teman jangan telan video ini mentah-mentah. Oh magnet dikecilin motor atasnya datar. Tadi saya udah bilang, kita ambil contoh deh, King Super Pro. Magnetnya kan kecil-kecil, Super Pro, WJ gitu. Tapi ketika di dyno powernya tinggi-tinggi, bisa di atas 30. Ya karena itu, ya mungkin krukasnya jauh lebih berat. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Sekarang saya akan kasih hitungan matematisnya ya, teman-teman ya. Dikasih data oret-oretannya atau apa ya, bisa dibilang rumusnya lah, rumus tertulisnya lah. Ya mungkin ini sedikit agak ngejelimet ya. Cuman ini gambaran ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan maksud saya. Untuk cari rumus, teman-teman kalau pengen tahu power mesin paling gampang naikin ke dyno. Jadi keluar keluar tuh datanya. Cuman kalau secara oret-oretan rumusnya seperti ini. Power torsi kali RPM dibagi 5252. Ini angka 5252. Kalau yang sering main dyno test
sering ngetes dyno pasti tahu dengan angka ini, 5252. Ini 5252 ini grafik antara torsi dan grafik dengan power. Tak, nanti dia ketemu di sini nih. Di angka 5252. Ya pokoknya kalau yang sering main dyno tahu, paham lah dengan arti ini 5252. Saya jelasin sedikit buat yang awam ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, teman-teman. Ini cuma contoh aja ya. Untuk torsinya kita ambil NM aja ya, biar gampang ya. Contoh, R-King ya. Ini cuma contoh ya. Torsi 10 Nm kali RPM. Ini RPM-nya RPM torsi maksimal ya. Maksudnya torsi terbesar yang ada di grafik dyno. Ini kan kalau teman-teman ngetes dyno kan dia keluar tuh grafik gini. Nah, torsi paling besarnya yang dilihat. Kita anggap contoh 10.000 RPM, torsi maksimumnya dia. 10.000 RPM dibagi 5252. Keluar ini powernya 19 dk. Torsinya 10 Nm, ada di 10.000 RPM bagi 5252, keluar nih 19 dk. Sekarang coba kita rubah ya teman-teman ya angkanya. Kan tadi teman-teman kita udah hitung ya. Ini contoh. Sekali lagi saya bilang ini contoh. Jangan ditelan mentah-mentah, ini cuma contoh. Saya ambil 10 Nm di 10.000. Teman-teman lihat ya. 10 Nm torsi maksimumnya ada di 10.000 RPM, 10 Nm bagi 5252, 19 dk. Sekarang coba kita geser torsinya ya. Ya, teman-teman suka dengar kan modifikasi Kerokas geser torsi. Nah, sekarang kita coba geser torsinya. Torsinya nggak makin besar, sama aja torsinya. Masih 10. Cuman kita geser nih RPM-nya. Jadi torsi maksimumnya ini bukan RPM maksimum ya. RPM maksimum mungkin bisa sampai 15.000 RPM. Ini torsi maksimum. Kita geser nih, yang tadinya torsi maksimumnya ada di 10.000 RPM, kita geser dia ke 12.000 RPM. Dibagi 5252. Powernya yang keluar berubah 8 dk. Teman-teman lihat ya. Ini torsinya sama. 10 Nm, 10 Nm. Cuman torsi maksimumnya, rank RPM-nya beda. Yang ini di 10.000 RPM, yang ini di 12.000 RPM. Hasilnya gimana? Powernya dia lebih keluar, lebih besar. Bahasa gampangnya, motor yang ini, nih torsi yang ini, yang 10 Nm ini, torsi maksimum gampang didapat. Cepet responnya motor. Dung, dung, dung. Istilahnya jengat, dak, dak, dak. Gitu, cepet-cepet dah treknya. Treknya cepet-cepet. Powernya cuma 19 dk. Tapi yang ini, karena torsinya bergeser ke angka 12.000 RPM, otomatis di putaran bawah dia sedikit agak lemah. Kenapa? Karena torsi maksimummu ada di putaran atas, di 12.000 RPM. Tapi udah masuk 12.000 RPM, power yang bicara, 22,8. Bisa dibilang yang ini motor atasnya lebih nusuk, atasnya lebih jalan. Yang ini udah kehabisan power, ini masih jalan. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan paham dengan penyampaian saya yang kusut ini ya. Ya, jadi paham ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti lah dengan penyampaian singkat seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Torsi maksimumnya bergeser, meskipun torsinya sama, dia powernya jauh lebih besar. Saya nggak usah jelasin deh cara untuk geser-geser torsi. Puyeng. Tekniknya juga banyak. Yang dimodif juga agak banyak gitu. Jadi ngejelasinnya saya ya harus banyak. Capek jadinya nanti saya ngejelasinnya. Mungkin segini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Makanya kalau teman-teman perhatiin motor-motor standar pabrik ya. Motor-motor daily lah, motor-motor yang baru turun dari dealer, motor-motor yang belum dimodif, pasti torsi maksimumnya dia ada di putaran bawah. Tujuannya apa? Ya biar mesin bertenaga di putaran bawah, biar respon, biar enak dibawa nanjak, biar cepat gitu, biar nggak terlalu boros bahan bakar juga. Kan kalau teman-teman geser torsinya, torsi maksimumnya ada di putaran atas, misal di 12.000 atau di 15.000 RPM gitu torsi maksimumnya yang dicari power. Kalau buat dipakai motor harian, payah motor. Kenapa payah? Bawahnya lemas. Bahan bakar boros, ya pasti boros. Teman-teman harus kebuka gas lebih tinggi buat
keluarin torsi ini. Karena torsi maksimumnya ada di putaran tinggi. Beda dengan yang ini. Jadi kalau untuk perkotaan, spek kayak gini cocok nih. Torsi maksimumnya ada di putaran bawah. Ya emang kalau buat nyari top speed, ya ini. Torsi maksimumnya harusnya adanya di putaran atas. Contoh-contoh kayak mesin gini, ya F1, lihat MotoGP, bisa lihat kan kalau teman-teman sering lihat RPM-nya sampai 18.000 sampai 19.000, ya karena dia torsi maksimumnya ada di putaran atas, bukan ada di putaran bawah. Kalau yang torsi maksimum di putaran bawah itu biasanya mesin-mesin diesel, truk, Fuso tuh. RPM baru 1000 aja udah bisa ngangkat pasir, ya kan? Beda dengan mesin bensin. Ya, segitu ya teman-teman ya untuk video saat ini. Ya, buat teman-teman yang bertanya tentang modifikasi mau ngebubut magnet gitu, itu mah bebas, terserah. Saya juga nggak bisa bilang teman-teman ngebubut magnet, bubut magnet gitu, atasnya nggak jalan, saya nggak bisa bilang gitu. Karena ya itu, mekanik ada yang hitung torsi itu hanya di kulkas, ada juga yang hitung torsi itu dengan magnet. Teman-teman magnet dibubut, dientengin. Tapi sama mekanik diberatin lagi kulkasnya, dibikin jauh lebih berat. Ya gigit juga motor atasnya. Jadi itu mah silakan modifikasi, teman-teman mau mau gimana gitu. Mau ambil apa, mau ambil power kayak, mau ambil torsi kayak. Cuman kalau saya pribadi, kalau teman-teman tanya ke saya ngambil ngikutnya kemana? Saya ngikutnya torsi itu magnet ngikutnya ke kulkas. Kalau teman-teman tanya ke saya ya, magnet ikutnya ke kulkas. Mungkin beberapa orang akan berbeda. Magnet dibilang beban, disebut beban, torsi adanya di kulkas. Yang gak usah berdebat. Dan kita mah punya paham masing-masing ya. Oke, segitu ya teman-temannya untuk video saat ini ya. Terima kasih atas waktunya.